pada kesempatan kali ini seperti biasa ditemani oleh Bro Roni. Hai. Kayak tadi lagi sesi curhat atau lagi sesi agak serius ya? Lagi kesel sama orang sih kayaknya ya. Masa sih? Oh iya. Emang aja gue mengafirmasi seperti itu guys. Ya enggak? Iya apa enggak sih? Kayak enggak deh, kayak bisa aja deh. Emang selama ini ada yang orang-orang yang mungkin nggak disukai. Emang sampai kayak begitu, sampai ngomongnya kayaknya berapi-api banget loh tadi kalau lagi ngomong. Ya tah, enggak sih. Ini berdasarkan dari kisah-kisah yang berseliweran di media sosial. Orangnya teman saya punya teman itu kadang-kadang dia sendiri sih. Iya. Iya, jadi emang itu suatu realita yang sering terjadi gitu kan. Membedakan bagaimana teman yang baik dan bahkan yang benar-benar tulus sama kita. Tapi kan untuk zaman sekarang ini kan susah banget ya. Betul. Seperti itu. Nah memang sih, jadi kalau kita lihat ya mungkin di luar sana kita ada orang yang sangat berpikiran positif. Semua orang baik, betul nggak? Pernah ada orang yang kayak begitu juga. Tapi akhirnya dia ditipu sama banyak orang. Ada yang kayak gitu? Banyak juga, karena berusaha kayak gimana, semua orang itu baik-baik, betul. Pada dasarnya memang semua orang itu baik, nggak ada yang jahat. Tetapi kalau misalnya dia lagi terpojok, nah itu baru timbul namanya masalah, betul nggak? Tiba-tiba pinjol nagih dari orang banyak, susah kan? Memanfaatkan dari kita. Iya, Kan? nah gimana caranya kita buat ngeliat ini kan? Nah coba kita juga pengen tahu sih, ada nggak upgraders di luar sana? Kalau Anda boleh juga komen, pernah ngalamin masalah yang kayak gitu nggak? Mungkin ketemu temen yang dulunya baik jadinya nggak baik, ya kan? Iya, apa iri ya? Iya, apa dia iri atau jangan-jangan dia ada masalah? Ada loh. Insecure nggak sih? Iya, nah gini, gue pengen cerita nih. Nah, Itu, pasti makanya ya. bingung kan? Gue pernah cerita nih. Ini cerita barusan aja kejadiannya. Ada satu orang yang kelihatannya sangat polos banget. Yang kita lihat kayaknya ini orang nggak bakal macem-macem deh. Polos banget kelihatan orangnya. Tapi ternyata sama temen yang lain, ini cerita sama temen yang lain, dia punya ada masalah, terutama di bidang keuangan lah ya, kalau namanya masalah. Dia ada berhutang lah dia sama dia, dan nggak beres-beres, nggak selesai. Padahal dilihat orangnya nggak ada masalah. Nah, jadi gimana cara kita buat ngelihatnya? Nah, bedanya adalah orang yang manipulatif, kalau dia ada masalah, pasti bukan uang kecil, pasti uang gede. Iya kan? Tapi kalau memang dia ada masalah, dan dia orangnya tidak ada masalah nih, maksudnya dia bukan tipe penipu gitu kan ya. Kalau dia ada masalah, uangnya nggak besar biasanya. Dan memang karena memang keadaan kondisi lagi default lah, maksudnya ya memang ada masalah keuangan, kondisi usaha lagi turun atau pekerjaan lagi turun, ya kan. Oh ternyata pekerjaan nggak turun bonus. Tahu nggak, ada orang kerja ya udah 4 tahun gaji nggak naik-naik, coba bayangin. Terus? Ya, udah 4 tahun gaji nggak naik-naik, kira-kira kayak gimana tuh yang namanya pasangan, istrinya, anaknya. Kalau namanya sekolah pasti naik nggak? Iya. Naik sekolah, betul nggak? Nggak mungkin ada namanya turun setiap tahun, itu nggak pernah ada. Nah dia gaji tetap tidak naik, bonus tidak dapat. Stres nggak lo? Akhirnya dong, reok, ya. tahun kelima dia keluar, tahun kelima dia keluar, dan akhirnya dia berkembang. Nah memang orang tersebut emang harusnya udah keluar. Tahun di situ dia jadinya orangnya toksik banget, jadinya jadi ada masalah mulu kayak gitu. Nah jadi kita gimana cara ngelihat orang? Nah gampangnya begini, kita cerita yang dikit tentang ke mistik deh ya. Pastinya juga upgraders juga seneng nih ngelihat kok ada yang mistik-mistik dikit ya. Walaupun kita sebenarnya tidak membahas mistik, karena kan kita membahas sesuatu yang logis kan ya. Tetapi kalau misalnya kita cerita tentang mistik, kadang-kadang kita ketemu dengan orang, ada yang orang membawa auranya itu kayaknya aura bagus, ada auranya aura negatif. Auran. Nang lưỡi. Nang ly này. Thôi Nang ly ấy. Ini. Aura negatif. Nah sekarang gini, lu gimana bisa tahu sih orang ini auranya negatif? Nah iya itu makanya. Nah kalau lu pernah ngerasa nggak, atau punya nggak sensitivitas tertentu? Aku ada. Oh ada. Tapi kan nggak semua orang punya itu kan gift kan. Oh gift. Lu kalau dengan orang yang auranya negatif, apa berasanya kayak gimana? Apa ya? Bukannya berasa gimana? Kayak kita tuh kayak ngobrol itu pertama nggak sefrekuensi, nggak pernah nyambung. Nggak nyambung ya? Gitu Lu kan. kemana sih arahnya? Arahnya mana-mana. Terus kalau kita menceritakan suatu hal yang planning atau nggak usah planning deh, ada yang achieve suatu kehidupan yang kita pikir ya ini kayaknya perlu nih buat sharing atau apa, kebahagiaan atau kayak gimana. Belum tentu tuh dari raut mukanya itu tanggapannya positif gitu ya. Nggak usah dari tanggapannya positif, mukanya. Oh mukanya. Kadang-kadang kayak nggak seneng gitu kan, muka antagonis kayak gimana sih? Iya. Terus kamu ngapain kesini? Gini tante, Cika kesini mau pinjam buku catatan. Ya, yuk Cika yuk.
Iya. Sinetron banget gak sih? Langsung ya. Enggak sih, kayak dibuat-buat gitu loh. Tapi kalau misalnya menurut lu nih Iya ya, sih, gesturnya. berarti kalau gitu muka orang yang jutek udah pasti dia auranya negatif. Enggak juga, muka gue juga soalnya awalnya juga jutek masalahnya. Berarti lu juga orang. Tuh kan bingung, muka gue jutek apa enggak sih? Iya berarti lu auranya negatif dong kalau misalnya Ya kayak gitu. enggak, emang kan dasarnya kan Wah. bibir gue kayak begini, Iya, agak-agak iya. kayak muka-muka ibu Sulam tiri bibir gitu bisa. kan. Gue udah kasih warna-warna. Iya. Terus mata juga, tatapan Oke. mata orang kan ada yang matanya tajam dari sono ada lahir. Iya, kayak ada Tiba-tiba gue siletnya bisa gitu kayak ya. begini. Wih. Iya. Jadi kan beda kan? Iya. Gimana? Iya. Oh, ya ampun. Kayaknya bukan lu banget deh. Tuh kan? Iya. Ketahuan kan masih dibuat-buat kan? Iya. Nah, jadi memang kalau kita ngelihat orang dengan aura negatif, memang yang salah satunya kayak Syara bilang, tapi kan itu bukannya sesuatu gift talent ya, kalau misalnya kayak gitu, dia kayaknya nggak nyambung deh ngobrol. Mungkin karena pengaruh dari selama ini berkawan, ya kan, atau selama ini berhubungan dengan orang lain, kayaknya sama dia aja yang gua nggak cocok gitu kan. Tapi ada juga orang yang ngerasa ini belum ngomong sama sekali loh, baru duduk udah ngerasa kayaknya nggak cocok deh sama dia. Lu pernah nggak ngerasa kayak gitu? Pernah juga. Itu tapi ngerasanya kayak gimana? Kayak merasa kayak nggak asik banget nih orang gitu, kayak nggak akan gue temen sama dia Apakah deh ada gitu kan. kayak misalkan gini, kayaknya dia Kayak ada berasa panas apa atau berasa ya? dingin? Auranya tuh kayak panas aja deket gue, kayaknya males banget deh. Gue lebih baik Panas ya. satu ya. ruangan kayaknya cuma ada 3 menit aja cukup, nggak boleh 30 menit deh. Iya, Kayak gitu nggak sih? Iya benar. Lebih baik gue Iya. menghindar gitu, atau kalau enggak Nah, sekarang ya membuat kegiatan sekarang rasanya sendiri. panas atau dingin? Adem aja, ada AC soalnya. Ya ini supaya menutupi aura ya. Nah jadi sebenarnya kalau kita dengan orang-orang aura negatif, kita ada merasakan, namanya kita manusia ada frekuensi, betul nggak ya kan? Iya, Ada betul. energi kan. Jadi pas waktu kita ngerasa kayak gimana sih energinya karena nggak cocok. Bayangkan kalau misalnya nggak cocok, rasanya kayak gimana? Mental dong. Oh, iya. Kalau magnet aja kayak berasa mental, betul nggak? Kalau nggak cocok kan? Salah ya. Kalau magnet justru yang sama malah mental ya. Ya kan? Jadi gini, kalau misalnya kita secara dari namanya manusia dan kita ngerasa nggak cocok, pasti kita akan ngerasanya nggak enak, nggak nyaman. Nggak nyaman nih, betul. Sesuatu yang ibaratnya gue nggak bisa ngomong tapi gue rasanya Nggak pengen ngomong gitu ya. iya nggak pengen ngomong. Jadi pas waktu kita lagi misalnya udah ketemu sama orang, tiba-tiba duduk sama dia terus langsung diem. Lu juga bisa tapi kayak dibuat-buat. Iya. Bisa juga gimana gini. Iya. Kok kayaknya gini banget sih Iya, gitu. tapi ngerasa itu jam tuh jalannya lama banget, bener gak? Oh iya, bener. Iya, biasanya kan kalau kita, gila kalau kita lagi ngomong asik, setengah jam, 1 jam, 2 jam nggak berasa, betul nggak? Nggak berasa. Tapi kalau kita sama orang yang nggak enak dalam waktu sebentar Betul sekali. Kayaknya Iya, kan? kapan selesai, kayak udah selesai nih ya. Pulang Ya, gitu kita ya. udah pasti kalau kita belajar tentang namanya body gesture kan, orang udah ngeliat bersih, udah nggak enak nih, udah nggak cocok nih, ya kan? Tapi apakah kita cuma berasa dari situ doang aja? Kan enggak dong. Nah, gimana caranya kita ngelihat? Nah, biasanya nih, nah ini kan salah satu ilmunya juga. Biasanya orang-orang dengan aura negatif, biasanya mukanya memang jutek sih. Itu salah satunya, biasanya. Oke. Tapi bukan lu juga maksudnya. Biasanya. Sindir. Biasanya. Nah, yang kedua, biasanya juga dia itu adalah orang yang pesimis. Nah, orang pesimis ditandai dengan kayak gimana? Misalkan pas waktu lagi jalan, nunduk biasanya. Masa sih dia nyari koin kali. Nah, ya juga. Ada nggak? Coba deh, lu lihat orang-orang kaya gitu kan ya. Lu lihat orang-orang yang beruntung. Dia kalau jalan lihat bawah, coba cek deh. Rata-rata coba cek. Nggak perhatiin kan selama ini kan? Biasa aja ke bawah ya kepentok kali kalau bisa ada tembok. Jarang, gitu kan. mereka lihatnya ke atas. Selalu begitu. Coba lihat kalau orang-orang, Iya mohon sih, maaf gitu ya. yang di bank prioritas sih biasanya ya. Nasabah Kalau prioritas. orang hidupnya berkekurangan gitu, orang hidup berkekurangan. Rata-rata, lihat tuh kalau jalan tuh begini, bukan sopan, tapi itu akhirnya membuat mereka itu energinya jadi turun. Coba lihat nih, ya benar tadi nasabah prioritas dulu kan gue ada pegang nasabah prioritas. Kalau lihat ibaratnya kalau bisa ke atas dia ngelihatnya. Oke. Bener loh, jadi ya. Cemplok Iya, ya. jadi kalau ngelihat orang tuh minimal eye level, nggak pernah ngelihat ke bawah, nggak Oke. pernah. Rata-rata ngelihatnya malah ke atas, woi bagus ya tempatnya gimana, nanti bisa begini, nggak lihat ke bawah, ada apa juga dia nggak lihat. Kadang hati-hati loh, baru dia lihatnya ke bawah. Tapi kalau rata-rata orang yang kurang, misalkan adalah di tempat-tempat tertentu yang kurang ya, mereka lihatnya pasti ke bawah. Bukan karena ya bisa jadi karena nyari koin itu, mana tahu gua ada hoki gitu kan, ngambilin koin-koin kayak gitu. Itu salah satunya. Kedua, cara jalannya beda. Oh, Coba iya. pernah ngeliat nggak jalan. orang kaya jalan sama orang yang kurang jalan? Hai, Roni.
Pernah lihat nggak kayak Indir gimana? ya sebenarnya ya. Loh, iya Berarti aku kurang jalan selama Iya. ini, kurang piknik ya. Iya, Ini ya. tapi ini bukan berarti orang yang punya uang dan beruntung itu kalau jalan itu ibaratnya ngangkang gitu, enggak juga. Tapi lihat deh, pola pace dia lagi jalannya kayak gimana. Kalau dia jalannya pelan, biasa jalannya mantep, tek, tek, tek gitu loh. Tapi kalau dia biasa rata-rata, orangnya jalannya cepet. Cet, 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 cet. Tapi kalau orang yang susah kalau lagi jalan kayak gimana? Gontai. Gontai, betul, kayak goyang gitu loh ya. Bener nggak? Goyang. Ini dari mukanya aja, nggak usah lihat muka deh, kita tutup mukanya pas waktu lagi jalan aja, Kayak orang goyang vertigo nih. kayaknya. Iya. Oh iya, iya, Ini iya, keuangan iya. juga lagi pas saya bilang, bro, gua tahu hidup lu lagi susah. Jalannya goyang gitu loh, bener itu. Coba makanya kalau pas waktu lagi orang lagi belajar gitu ya, namanya belajar tentang gimana cara body gesture ngelihat orang berkarisma, coba lihat cara jalannya. Oh ya beda. Iya, pasti beda. Mulai dari sini nih, ada pulang lihat ya, Enggak jalan gua juga. gimana sih? Kalau misalkan Iya. sepatunya baru kan lecet juga susah jalannya. Oh iya, Pasti ya. ya, Oh. ya, kita dengan normalisasi lah, dengan yang ada yang biasa aja lah. Ya biasa itu biasa orang akan goyang. Jadi pertama dari mukanya, ya dia Mukanya, cara melihatnya, gestur, cara jalannya juga berbeda. Yang ketiga, nah benar tadi yang lu bilang sorotan matanya. Kosong. Wes, iya, benar kosong. Jadi kalau Atau menghakimi. enggak Oh beda menghakimi. ya menghakimi. Justru pas waktu kita ngomong sama dia, ibaratnya dia in outer space gitu loh. Kayak dia ada, pas waktu kita lagi ngomong sama dia, dia ada di dunia lain gitu loh. Jadi kayaknya kenapa kita berasa nggak nyambung? Karena dia punya masalahnya sendiri yang harus dia selesaikan. Oh. Gitu loh. Jadi kalau secara ilmu psikologi, dia mempunyai sesuatu inner pikiran, inner thought-nya sendiri, sehingga dia nggak bisa nyambung sama orang lain. Nah ini yang bisa dilihat dari apa? Dari cara-cara yang tadi gitu loh. Ini di luar dari muka loh ya, kita lihat ya. Dari gimana cara jalan, ya kan tatapan. Tapi bener nggak sih kalau orang-orang yang bermasalah itu suka playing victim, jadi ngerasa dia pertama paling sering terlihat tuh hobinya ngeluh. Oh iya, benar. Terus selalu menyalahkan keadaan gitu. Iya. Padahal kan kita Pokoknya juga semua salah kecuali dia yang nggak salah. Iya, ada betul nggak Bener sih? kan? Iya memang betul. Itu biasanya kan dari orang-orang yang bermasalah kan. Nah makanya gimana caranya supaya mereka ini tidak masalah gitu kan? Kita harus bisa mengenali orang-orang pola-polanya supaya nanti kita ketemu sama orang, oh ini orang yang beruntung. Nah makanya mulai dari sekarang nih upgraders ya, coba Anda bisa sharing pengalaman Anda juga di kolom komentar. Oh iya betul. Nah tapi Anda juga bisa memperhatikan teman Anda. Teman saya tuh jalannya kayak gimana? Perhatiin deh. Jadi saya pernah melakukan survei ini dilakukan di mall. Orang kaya sama orang yang kurang itu kelihatan. Problematik lah mungkin. Iya, misalnya. dari cara jalannya kelihatan. Maka kemampuan kita observasi. Nah, sekarang saya akan kasih spill sedikit nih tentang bagaimana melihat muka ya. Dilihat dari muka orang ini bermasalah atau tidak. Woi. Kayaknya masalah deh lo. Ya. Terutama kalau misalnya orang yang bermasalah. Nih, ini kalau misalnya orang bilang terlepas dari namanya penyakit ya. Kalau orang bilang, oh dia ada Penyakit stroke, hati. mukanya jadi berbeda bentuknya. Itu kita nggak mau bilang kayak gitu. Tapi biasanya orang stroke juga akan mempengaruhi karakter dari dia, betul nggak? Iya, tapi kan kalau Akan orang yang punya pengaruh. penyakit hati juga beda kan. Punya penyakit hati juga berbeda. Tetapi yang paling utama, coba lihat. Yang pertama, kalau kita lihat dari muka, coba lihat senyumannya. Senyum tulus atau nggak tulus? Bukan, dia apa tuh? bukan masalah senyuman tulus atau tulus. Namanya senyuman itu harus namanya simetris, betul nggak? Oke. Nah, biasanya orang-orang yang bermasalah senyumnya tidak simetris. Coba, nah itu dia ya. Coba ditahan, kita ukur pakai penggaris. Kalau diukur pakai penggaris bermasalah. Nah, mulai dari sekarang Jadi kok mana-mana harus bawa penggaris gitu. iya, Masalah tuh kayaknya. iya. Nah makanya upgraders, Anda dari rumah, Anda boleh cek pakai penggaris, lihat ini sama atau kagak. Kalau nggak pakai ini aja, pakai tangan, lihat oh sebenarnya simetris atau kagak. Kedua, pernah lihat nggak orang senyumnya tinggi sebelah? Stroke. Enggak, bukan masalah. Enggak stroke juga. Enggak, itu. Gimana sih? Tapi orang yang stroke jadi masalah kan? Iya mas, dia kan lagi karena masalah. Ada masalah, tapi akhirnya kepribadian dia jadi masalah kan? Iya pastilah tuh ada gangguan saraf. Iya, ada gangguan saraf, tapi ibaratnya apa yang ada di mukanya pun juga akan menimbulkan jadi masalahnya di dia, ya kan? Nah, itu juga menjadi masalah. Senyuman itu menjadi salah satunya. Yang kedua, nah ini juga saya juga nggak mau bilang sampai terlalu dalam banget ya. Jadi masalah bola mata.
Bola mata. Nah, coba lihat. Nah, jadi ada yang nanya kan, kalau juling masalah nggak? Bener dong? Iya, mas matanya nggak bisa kompak lurus gitu. Iya, nggak bisa. Ibaratnya nggak bisa solid. Ya. Nah, itu masalah nggak? Masalah. Jadi kalau orang matanya sudah bermasalah, dia akan bermasalah juga. Nanti pada saat pekerjaannya, usahanya, trustworthy-nya juga akan bermasalah. Kok bisa? Bener, coba deh. Loh, dia ada masalah penyakit loh. Justru salah satunya ya, kalau kita mempercayainya, secara dari namanya penyakit itu juga akan membawa pengaruh kepada kepribadiannya dia. Jadi jangan salah. Makanya kalau ngelihat orang, lihat mukanya, lihat bola matanya kemana. Yang dilihat adalah bola mata yang warna hitamnya. Nah, bola mata warna hitam. Nah, selaras atau enggak? Iya, biru. Agak halu. Iya, jadi tolong dihitamkan. Jadi tolong dilihat apakah dia kompak ke kiri dan ke kanan, ya kan? Ada yang kadang-kadang pertama ketinggalan, ada yang berbeda arahnya. Oh gitu. Ya. Itu pun juga ada masalah. Coba cek juga. Lanjut lagi apa lagi? Lanjut lagi. Kalau misalnya orang cuma punya matanya sebelah. Ada lagi. Bener kan? Kan ada. Bisik semua. Kan kita berbicara tentang muka, betul nggak? Kalau cuma orang ada sebelah itu ada masalah nggak? Ya, tanpa mengecilkan, pastinya ada pengaruh ke dalam kepribadiannya dia. Oke, terus apa lagi? Nah, kepribadian. Mulai dari muka nih. Nah, terus apa lagi nih ya? Mulai ada Gestur masalah. apakah? Oke, mau gestur atau muka dulu nih? Muka dulu. Muka dulu ya. Iya. Nah, berikutnya adalah alis. Alis ya. Alis gue udah rata belum? Bener. Yang paling bermasalah adalah alis yang paling jarang. Bro, alis tuh jarang. Apalagi kalau botak. Left. Oh, John already done. Oh, Jesus! Why would doing the razor? I sneezed. Hit me out. Nah, Ya kok enggak banyak. siapa bilang banyak itu bagus? Banyak. Siapa bilang banyak itu Serius? bagus? Masa Langsung. Jadi yang benar tidak boleh terlalu tebal, tidak boleh terlalu tipis. Oh gitu. Tipisnya itu maksudnya sampai botak kelihatan Botak katanya banget. bisa ngeliatin astral ya. Itu beda lagi ya kan. Katanya, Nah, makanya katanya. yang perempuan di luar sana jangan dibotakin alisnya, tapi dirapihkan. Kan ada loh yang botakin, capek nih ngegambar mulu, dicabutin mulu gitu kan, akhirnya dibotakin kan. Malah itu yang jadi masalah. Shinchan. Yang ini wik. Iya, Agak spoiler iya. spidol. Apalagi alis. Nah, sekarang kita pengen lihat deh, kalau menurut lu nih, alis yang bagus kayak gimana sih? Ya, simetris Gambarnya kayak deh. gimana? Ya simetris, yang sesuai aja. Simetris, ini kan ada ujungnya dong. Iya, ada ujungnya. Jadi, bentuknya, kalau bentuk. kalau belajar dari makeup, Iya. kan cewek kan, Oke. mereka akan menyamakan dari matanya, dari sudut matanya. Oke, matanya. Dari matanya, dan kemudian kan alis kan ada yang panjang, ada yang panjang, ada yang pendek. Iya, Kan iya. biasanya rata-rata kan pendek ya. Iya. Nah, kalau pendek itu jadi nggak terlalu keluar dari sudut matanya, maksudnya imbang seperti ini. Oh, oke. Jadi harus keluar dari sudut mata nggak sih? Harus lebih panjang nggak? Iya, tapi nggak terlalu panjang, tapi juga tidak terlalu ke bawah, karena kalau ke bawah itu kan otomatis mata itu akan terlihat lelah, ngantuk. Oh, jadi alis nggak boleh sampai ke bawah. Gue juga ke atas begini, enggak. Kayak pendekar dong. Pernah lihat dracin nggak sih? Iya, udah kayak gitu kan, tungguin gitu kan. Iya, pertama ada yang ke atas banget tuh, kayak- shoot, kayak- ke kayak- atas kayak kan. bukit gitu alis ini. Tapi ada juga yang orang udah tua, ini alisnya sampai ke bawah sini, putih sampai ke bawah Alis begini. kebijakan. Wih, bijak banget kan? Kalau bisa sampai di kepang Dia berpelintir gitu ya. Iya. Nah, berarti menurut lu nggak bagus dong alisnya sampai ke bawah, sampai panjang begitu kan? Ya nggak tahu sih, kan tiap negara itu kan definisi ganteng cantik kan beda-beda, ya nggak sih? Oh, itu masalah ganteng cantiknya ya. Iya, maksudnya dari estetik gitu. Kalau dari estetika, tapi kalau dari metafisika kita melihat justru orang yang alisnya sampai panjang sebenarnya sampai ke bawah, sebenarnya bagus nggak? Bagus gitu loh, bagus ya. Yang dilihat adalah sebenarnya di sini adalah keteraturan dari alisnya. Jadi kadang-kadang alis itu kan suka berontak ya. Ada yang sesuai arah, ada yang arah ke atas, ada arah kemana. Yang dilihat adalah arah-arah alisnya. Semakin dia tidak beraturan, orangnya tidak beraturan.
Oh, Ah. beraturan. Iya. Tarik nafas. Iya, karena yang nggak beraturan udah cabut gitu. Enggak, beraturan ini. Oh, beraturan masa sih? Iya. Iya, iya. Kalau ngeliat iya, pensil iya. alis ya. Nah, jadi kalau ngelihat orang, salah satunya juga dilihat dari alisnya. Oke. Ya kan dulu kita juga pernah lihat kan. Tapi kalau kita ngelihat lagi manusia yang tanda kutip itu manipulatif, dia sadar nggak sih sebenarnya dengan posisinya dia, sebenarnya dia tuh manipulatif. Ada yang sadar, ada yang enggak. Ada orang yang belajar jadi manipulatif, ada yang secara dari dalam dirinya manipulatif. Oh, Nah, jadi pernah lihat dong orang yang ini deh, cerita KDRT. Tahu dong kok cerita KDRT. Aku udah lama sama dia, tapi aku mau putus tapi aku nggak bisa. Kenapa? oh iya, stick on terus ya sama dia. Yes. Why? Dan kalau misalnya dia cari, kita nggak usah sampai dia dengan dia menikah lah ya, sampai dia dengan pacaran. Ketika udah berhenti pastinya nggak baik-baik. Dia cari pacar lagi. Kira-kira orangnya kayak gimana? Sama kayak dia atau cari yang berbeda? Ya kalau orang kan intinya mau mendapatkan sesuatu yang lebih baik, kayak pengalaman hidup. Biasanya. Iya, biasanya gitu. Tapi ujung-ujungnya jadinya sama. Oh iya? Kepribadiannya jadi yang sama. Kok gitu? Iya, karena kenapa? Dia sudah cukup nyaman dengan yang seperti itu. Ingat loh, otak kita itu mencari sesuatu yang dikenali sama dia. Lebih suka dengan sesuatu yang dikenali, maka dia akan mencari persamaan. Dia akan mencari persamaan. Makanya kalau kebiasaannya, kalau dia punya pacar yang bermasalah, dia akan cari pacar lagi, akan bermasalah juga. Oh, dari dirinya sendiri. Dari diri dia sendiri. Karena kenapa? Otak kita mencari yang sama yang sudah kita kenal. Sulit untuk mencari yang sesuatu yang berbeda. Kalau kita berbeda kayaknya ada effort yang lebih, aduh takut ya gini. Ya ini kayaknya saya udah biasa. Dan kenapa bisa disebut dengan namanya manipulatif? Biasanya orang manipulatif kayak gimana? Setelah dia melakukan masalah, apa yang dia lakukan sama dia? Cuci tangan. Enggak. Oh, dia biasanya satu yang paling sering ciri khasnya ya playing victim, menyalahkan. Playing victim. Menyalahkan. Terus yang kita balik kita lagi, soalnya kita yang berbuat ya, salah. itu yang ekstrim ya. Tetapi yang paling kesannya manipulatif adalah dia bisa pas waktu itu marah-marah, mungkin bisa sampai main tangan. Setelah habis itu dia bisa langsung sorry sampai kayak gimana, sampai bisa nangis. Sorry-nya lebay. Oh, jadi kita Sampai nggak boleh kasih kata maaf lagi nih, misalkan menemukan kayak begitu. Wah, tiada Cukup maaf sekian dan lagi, terima dicoret kasih. udah. Oh. Ya, tapi kalau misalnya gini loh, kalau misalnya dengan orang-orang manipulatif ini, apakah dia bisa berubah? Kan pertanyaannya pasti Iya begitu kan, Tuhan kan maha pengasih, bisa Oh mengampuni. iya, bisa berubah. Iya. Tapi manusia itu tempatnya dosa juga. Karena manusia itu tempatnya salah dan lupa. Wajarlah manusia, bukan nabi boy. Jadi kalau dibilang bisa berubah nggak, sulit banget. Nah, kenapa? Karena kalau misalnya di dalam ilmu metafisika ya, muka itu melambangkan hati. Coba lihat, muka itu sering berubah nggak? Tanpa oplas ya. Oh my god, makanya kenapa ya oplas itu, klinik oplas laku ya. Memperbaiki sesuatu yang tidak Iya. ya, maksudnya masing-masing orang kan punya pandangan cantik atau ganteng, kan. Yes. Tapi kalau Kan misalnya aura juga. tanpa oplas gitu ya, orang mukanya cepet nggak berubah-berubah, enggak kan? Nah itu dia, makanya kalau hati dilambangkan dari mukanya itu, jadi muka itu melambangkan hatinya. Muka itu melambangkan hati. Iya, jadi kalau mukanya bermasalah, hatinya pasti akan bermasalah. Gitu. Jadi kalau misalnya bakal bisa berubah nggak? Lah, karena muka ini nggak pernah berubah. Pernah lihat orang muka berubah nggak? Ada mungkin ya, tapi lama banget udah ngeliat dia, betul nggak? Dulu masih kecil dianya kayak Shinchan, itu ada ya kayak gitu kan. Sekarang kok kayaknya ganteng banget gitu kan ya, mau plus macam-macam. Glow up gitu kan. Udah botox lah, udah macam-macam ya kan. Squidward, kok bahkan sekarang lebih tampan lagi dan kerumunannya semakin banyak. Tapi berubah nggak muka itu? Bisa, tapi jangka panjang. Jadi kalau orang bilang mengharapkan dalam jangka pendek, nggak bakal bisa lah. Oke. Ya susah. Kalau pikiran orang bisa berubah nggak? Bisa. Ya tapi kalau secara dari karakter susah. Karakter itu dari sifat dari lahir. Iya, susah, pembentukan karakter itu susah banget. Tapi Makanya kalau yang bucin gitu kan rata-rata dia kan berubah, habis Iya. kan kayak gitu. Itu dia. Kata pengalaman. Tapi tahu nggak yang banyak bermasalah itu siapa? Laki-laki atau perempuan? Cewek sih biasanya. Cewek. Kenapa? Karena cewek itu selalu berusaha merubah pasangannya. Iya kan nggak selalu ada pengharapan katanya, ya Iya, nggak sih? iya. Ya, ini sebenarnya curangnya ya, jadi curhat. Enggak curhat.
yang realitanya. Realita memang rata-rata laki-laki dipaksa untuk bisa menerima perempuan apa adanya, tapi perempuan berusaha untuk merubah pasangannya. Iya. Dan itu yang akhirnya jadi masalah karena akhirnya setelah menikah tidak berubah, ya kan balik Muter-muter aja masalahnya iya, ya. muter-muter masalahnya. Jadi lebih baik apa mengenali semenjak dari awal gitu loh. Oke. Itu yang harusnya dilakukan. Nah, jadi sebenarnya apakah itu bisa berubah secara dari karakter? Nggak bakal deh. Jadi jangan terlalu berharap. Tapi berubah secara pikiran bisa, tapi harus diingatkan terus. Capek nggak? Capek. Ya capek sih memang. Makanya sebaiknya Anda mengenal itu adalah semenjak dari awal. Nah awal Gitu. tuh makanya jangan keburu-buru bucin sih lo. Kok jadi ke situ? Iya, makanya lihat mukanya yang bener dulu dong, misalnya kayak gitu. Nah, itu yang harus dilakukan. Apalagi kira-kira? Oke, itu kan salah satunya bagaimana tadi karakter orang yang tersebut Ya. yang si manipulatif. Nah sekarang kita balik yang mulai manipulatif terus dong. Yang Ya. baik hatinya. Yang baik hati, Yang baik hatinya yang nih. Biar supaya kita tulus. langsung green. Ini green flag, not red Yes. flag. Green flag. Yes. Dalam Ya. waktu singkat kita bisa mengenal bahwa dia green flag. Tapi gue nanya nih, kalau namanya orang yang baik itu cenderung orang yang terlalu polos nggak sih? Enggak juga sih. Iya sih, baik kayaknya apa? gampang-gampang gini ya. Gampang diburu-buruin. Bisa pernah ada yang kayak gitu. Bener kan? Iya. Nah, soalnya gini loh, kayak- kalau misalnya dikasih tahu di sini orang yang baik kayak gimana, nanti ini dimanfaatkan. Oh, ini orang ini bisa gue tipu lagi. Nah, jadi sebenarnya saya akan membatasi hal ini ya tentang orang yang baik itu kayak gimana. Tetapi dapat kita pengaruhi, kita dapat lihat dari mana? Dari gestur lah. Misalkan contoh ya, biasanya orang-orang yang baik itu adalah cenderung orangnya welcome, ya kan? Orang welcome kayak gimana? Pola gesturnya lebih cenderung, oh, ayo sini. Ya biasanya kalau Nggak orang pernah memikirkan overthinking gitu sama orang ya. iya, nggak pernah overthinking. Nah, biasanya ini kalau dilihat lagi ya, sorot matanya itu kalau perempuan bilangnya sorot matanya hangat. Iya. Tapi ya. gue pengen tahu dari sisi perempuan sih, sorot mata hangat tuh yang dibilang kayak gimana sih? Hangat. Apakah dia ngelihat Tersenyum mulu? matanya seperti kayak mata tersenyum gimana? Kayak gini loh, kan mulut kita kan tersenyum bisa Ya. secara ini kan Nah, terus natural kan. matanya jadi merah kan enggak, bukan panas merah loh. gitu. Mata yang apa sih kayak Yang ada bling gitu. akan terlihat gitu loh kayak bisa di mana antusias seperti ini gitu Oh, kan. oke. Jadi ngeliat lu tuh kayak adalah surganya dia, Iya, kayaknya tuh berbinar-binar, Berbinar-binar so ya. excited kalau bisa tuh nggak kelar-kelar waktunya Nah. gitu. Maksudnya nyambung ada. Nah, rasa, ini ada juga apa, dipelajari di dalam magnet, gitu kan. namanya micro expression. Sebenarnya kalau kita lihat mata yang tersenyum itu seperti kayak gimana sih? Iya kan? Langsung masukin rata kayak celengan. Ya, mata yang mempunyai namanya fistel nih jadi belajar kan. Mata punya namanya fistel. Jadi ada ekor ikannya. Oh, iya. Jadi di sudut matanya itu harus ada kerutan. Ya udah gue botok. Jadi perempuan bisanya dandan doang lu sabanari. Mau belenong kemana lu? Dandan mulu. Urusin no anak sama laki lu. Jangan kaca aja lu pegangin. Udah nggak pernah tulus ya. Iya, harus ada kerutan. Jadi jangan bilang, aduh, gua ada kerutan. Nah, justru ada kerutan itu menandakan ketulusannya dia. Oh gitu. Iya, Ya, jadi udah gua bukan ketuaannya dia ya, ketulusannya dia. Ada loh orang masih muda, tetap orang ya kalau misalnya ketawa itu pasti akan ada kerutannya. Ada orang ketawa tapi tidak ada kerutan, ada. Coba kalau misalnya ketawa ada kerutan ya, nah itu nggak ada. Ketawa lepas biasanya itu orang pasti akan ada kerutannya. Itu baru menandakan bahwa dia adalah orang yang tulus. Oh gitu. Itu satu. Kerut ya. Biasanya kalau namanya pasti dong, kalau lu kan namanya di corporate ada namanya senyum corporate dong. Senyum korporat. Iya benar. Ada nama senyum corporate itu biasanya tidak ada fistel namanya. Iya sih. benar. Itu biasa senyum Kayak corporate. lu datang ke ini kan ke itu tuh toko grosir. Selamat datang di gitu. Iya, dan juga Lu lagian tuh senyumnya kadang dijeprekin malah. iya, lagian kalau ketawanya tuh ketawa yang weird banget gak sih? Misalnya Maksa, ketawanya bener capek lu ribuan orang mau bolak-balik bisa Iya. ketawa. Selamat datang. Enak kali ya, misalkan satu kali datang ada kunjungan misalkan 1.000 perak gitu ya. Iya, Mungkin iya, iya. sebelumnya juga beda kali. Iya, 1.000. 1.000 mah nggak berasa kali. Lumayan kali 1.000 kali totalnya 1.000 per hari coba. Iya, coba kalau ada yang datangnya 1.000, kalau nggak ada yang datang cuma satu. Yalah, Itu hari gue itu yakin kan dia akan lumayan. senyum tulus setiap kali. Pasti Kalau tulus. nih senyum tulus itu kalau misalnya lu dikasih di setiap kali lu lagi senyum, ada orang datang kasih 100.000, oh senyumnya langsung, 100.000, senyum lagi dong.
tulus banget itu Iya, orangnya. bener juga sih ya. Kadang-kadang sesuatu yang buat bahagia itu hepeng gak sih? Iya, iya. Out of the box. Kita kan nggak munafik ya, tetapi itu adalah salah satu yang bisa Oke, membuat terus orang itu singkat, apalagi kayak waktu kita nih. Oh, oke. Selain dari misalkan tadi ya dari sudut mata ada lagi. Nah, itu kalau misalnya kita ngelihat ini contoh orang yang baik itu biasanya ini antara dari alis ke alisnya itu biasanya besar. Berapa senti? Deket. Gampang. Itu kalau kita lihat dari senti susah. Setiap Oh, orang kan gitu. bisa berbeda-beda. Iya. Dilihatnya dari dua nih, dua ruas jari. 2 ruas jari guys. Kalau lebih dari situ biasanya orangnya baik. Biasanya orangnya tulus. Nah, biasanya ya. Jadi kalau semakin dekat itu semakin bermasalah biasanya. Benar. Gue apa? Mulai dari sekarang katanya gue cukur dia. Gue cukur biar tulus. Kalau lu kayaknya coba lihat tangannya ya lebih lah. Nah, ini pas. Nggak dibilang baik banget. Itu kan kayak gitu. Enggak lah, enggak. Tapi enggak sih. Enggak bener kan kita mesti balance. Iya. Tapi kalau misalnya orang baik dia bener-bener nggak itu, udahlah. Gila lu kalau udah masalah minta sama siapa lu? Iya. Sama tetangga lu. Nanti. Gitu. Nanti cuma tinggal menangis di pojokan. Nah, itu dia gue gak mau kayak begitu. Iya. Itu makanya lu nggak bakal lebih dari segini. Ya udah. Emang ya teman-teman ya, obrolan kita ini sesuatu yang tidak logis menjadi logis kan, seperti apa yang tagline kita tadi ya. Dan obrolan kita ternyata cepet banget ya, udah 30 menit, jadi waktunya untuk balik lagi ke aktivitas masing-masing. Jadi kalau kita bicara mengenai untuk jadi teman yang manipulatif atau yang tulus atau kayak gimana, tanda-tanda itu adalah salah satu pengenal gitu ya. Iya, betul. Jadi semoga nanti kalau ke depannya, kalau Anda sudah mengenali seperti itu, jangan sampai Anda terjebak bertahun-tahun, tapi karena Anda sudah tahu dan Anda akhirnya bertahun-tahun mengalami hal yang sama, padahal udah tahu cara membuat menghindarinya kan. Nah, itu jadi tujuan di dalam podcastnya kita. Oke, dan teman-teman, podcast kita apa sih? Upgrade. Jadi gue otak gue mau hewan, buang ya. Nah, upgrade, jadi seperti yang sudah dijelaskan bahwa upgraders, sesuatu yang tidak logis menjadi logis ketika kita ngobrol dengan Bro Roni, sesuatu hal yang sangat kita mudah mengerti tadi ya. Yes. Bagaimana karakter wajahnya tadi sudah dijelaskan. Dan mungkin ada komentar lain, enggak itu salah semuanya. Ya silakan. Tapi kalau misalkan ada yang relate, silakan komen juga. Justru ini kan jadi masukan dan pertimbangan kita juga nih untuk menjadi topik diskusi nantinya lagi. Dukung channel kita selalu ya teman-teman ya. Semoga berkah dan obrolan kita juga ini semoga berguna untuk teman-teman juga. Oke, sukses dulu ya, Sukses bro. selalu. Thank you. Dadah. Bye semuanya. Bye.